Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STAIM Majene, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan di sini kami dari kelompok 2 yang berjumlah 3 orang. Yang pertama, Arif Rahman, Samria, Muhammad Mabrur. Di sini kami akan membahas mengenai tentang karakteristik dan sumber penafsiran di masa Nabi dan sahabat. Saja yang pertama itu penafsiran di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah sosok mufassir yang pertama kali menafsirkan ayat Al-Quran semenjak Al-Quran diwahyukan kepadanya. Dan hanya beliaulah yang memiliki otoritas tertinggi dalam menjelaskan kitab suci Al-Quran kepada umatnya, sehingga Nabi Muhammad SAW dijuluki the first interpreter of the Quran, yaitu orang yang pertama menafsirkan Al-Quran. Rasulullah dalam menjelaskan Al-Quran tentunya memiliki motif dan jenis tafsir saat Rasulullah menafsirkan ayat suci yang sudah dipahami oleh umatnya pada saat itu. Kemudian motif tafsir Nabi SAW itu ada 3. Yang pertama, al-tafsir al-irsyadi. Kedua, al-tafsir al-tatbiki. Ketiga, al-tafsir al-tasbih. Kemudian jenis tafsir Nabi SAW itu ada 4. Yang pertama, bayan al-tarif. Kedua, bayan al-tafsili. Yang ketiga, bayan tausi. Dan yang keempat, bayan al-tarif. Selanjutnya, karakteristik penafsiran pada masa Nabi SAW itu ada 9. Yang pertama, tafsir Rasulullah termasuk bagian dari hadis Nabi. Yang kedua, tafsir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan jawaban dari pertanyaan umat. Yang ketiga, tafsir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam cenderung menjelaskan makna perkata. Yang keempat, tafsir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersifat global dan ijmali. Yang kelima, tafsir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencakup seluruh ayat Al-Quran. Yang keenam, tafsir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam belum ditentukan. Yang ketujuh, tafsir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tingkat kebenaran yang mutlak. Yang kedelapan, tafsir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memunculkan perbedaan dalam menafsirkan. Dan yang terakhir itu tafsir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jarang ditujukan untuk penetapan hukum. Kemudian sumber penafsiran pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3. Pertama, itu Al-Quran. Al-Quran itu sebagian ayat-ayatnya saling menjelaskan satu dengan yang lain. Kedua itu sunnah. Nah, hadis merupakan sumber dalam menafsirkan Al-Quran karena semuanya merupakan wahyu dari Allah, dan hadis juga itu merupakan bagian dari tafsir. Yang ketiga itu ijtihad. Ijtihad juga dapat dijadikan sumber tafsir Rasulullah SAW, namun hanya pada tatanan pemahamannya saja. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu penafsiran di masa sahabat. Pasca wafatnya Nabi SAW, proses penafsiran dilanjutkan oleh generasi sesudahnya, yakni para sahabat yang memiliki kapabilitas dalam memahami isi Al-Quran, di mana para sahabat yang telah menerima bimbingan, tuntutan dan pengajaran tafsir dari Nabi SAW, mereka merasa terpanggil untuk ambil bagian dalam menjelaskan apa saja yang mereka ketahui dan mereka pahami mengenai kitab suci Al-Quran. Proses penafsiran di masa sahabat tidak jauh beda apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana proses penafsiran yang dilakukan oleh sahabat masih melalui kalam para sahabat, karena pada masa itu belum berbentuk kitab tafsir seperti sekarang ini. Adapun karakteristik penafsiran para sahabat ada 5. Yang pertama, penafsiran sahabat yang bersifat global atau ijmali dan merupakan tafsir yang utuh. Kemudian kedua, penafsiran di masa sahabat saat itu masih sedikit terjadi perbedaan dalam memahami Al-Quran. Ketiga, membatasi penafsiran dengan penjelasan berdasarkan makna bahasa yang primer. Kemudian keempat, penafsiran di masa sahabat belum ada pembekuan tafsir. Kelima, penafsiran saat itu merupakan bentuk perkembangan dari hadis. Adapun sumber penafsiran para sahabat ada 5. Yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga ijmali, keempat ragam qiraat, kelima keterangan ahli kitab. Bingung mau lanjut di mana? STAIM Majene solusinya. Jangan lupa pilih Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.